Pernah nggak sih lihat demo rumah pintar yang super canggih, terus langsung kepikiran, wah keren banget, tapi ini pasti biayanya puluhan juta. Tenang, kamu nggak sendirian. Banyak banget yang mikir kalau ini tuh mimpi yang mahal. Tapi beneran emang semahal itu? Hari ini kita bakal bongkar mitos itu sama-sama. Nah, ini dia pertanyaan besarnya yang sering banget bikin orang mundur duluan. Kita kan sering lihat ya, demo-demo canggih, lampu bisa ganti warna, tirai kebuka sendiri, dan di kepala kita otomatis muncul label harga yang gede banget. Pertanyaan ini wajar banget dan justru ini yang jadi inti obrolan kita. Jawaban singkatnya, enggak, sama sekali enggak. Biar aku ulang ya, kamu nggak perlu jadi sultan buat mulai punya smart home. Mitos itu udah ketinggalan zaman. Nah, ini dia nih yang sering bikin salah kaprah. Bukan teknologinya yang mahal, tapi cara kita memulainya yang keliru. Itu yang bisa bikin kantong bolong. Jadi ini bukan soal seberapa besar modal kamu, tapi seberapa pintar kamu ngambil langkah pertama. Oke, jadi gimana dong cara yang benar buat mulai? Semuanya itu intinya cuma satu prinsip utama. Sebuah cara pikir yang bikin otomatisasi rumah jadi bisa dijangkau sama siapa aja, nggak peduli isi dompetnya gimana. Prinsip ini namanya otomatisasi bertahap. Lupakan dulu deh ide buat ngubah seluruh rumah jadi canggih dalam semalam. Coba deh fokus ke satu hal kecil aja. Satu hal yang paling sering bikin kamu sebel atau yang bahkan ngasih kenyamanan paling instan. Contohnya, bisa matiin semua lampu sebelum tidur tanpa harus bangun dari kasur. Simpel kan? Coba bayangin ini kayak naik tangga. Kamu kan gak mungkin langsung loncat ke anak tangga paling atas kan? Kamu ambil satu langkah dulu, pijakannya enak, baru dia lanjut ke langkah berikutnya kalau udah siap. Nah, setiap langkah kecil ini gampang diatur, gak bikin pusing, dan justru ngebangun fondasi yang kuat buat nanti kalau mau nambah-nambah lagi. Oke, teorinya cukup ya. Sekarang kita ngomongin yang praktisnya yuk, sesuatu yang bisa langsung kamu coba. Kalau budget benar-benar terbatas, enaknya mulai dari mana sih? Biar hasilnya paling kerasa. Ada 2 titik awal yang aku rekomendasiin banget karena efek wow-nya itu langsung dapat. Pertama, lampu otomatis. Bayangin deh, pulang kerja malam-malam, lampu teras udah nyala sendiri nyambut kamu. Kedua, bikin satu skenario harian. Misalnya skenario selamat pagi, di mana dengan satu perintah suara, lampu kamar nyala pelan-pelan, tirai kebuka dikit, dan musik pagi favorit kamu keputar. Dua-duanya ngasih pengalaman luar biasa dengan investasi awal yang minim banget loh. Sekarang kita masuk ke bagian teknis yang paling krusial. Kalau dari semua obrolan ini, kamu cuma boleh ingat satu hal, tolong ingat yang ini. Pilih sistem yang modular. Ini benar-benar kunci utama buat sukses dan hemat dalam jangka panjang. Gini deh skenarionya, hari ini kamu beli satu lampu pintar, beberapa bulan lagi, kamu pengen nambah sensor pintu. Nah, dengan sistem yang modular, 2 alat ini, meskipun mungkin beda merek, bisa ngobrol satu sama lain pakai bahasa yang sama, kayak protokol Zigbee atau standar baru namanya Matter. Jadi si sensor pintu bisa nyuruh lampu buat nyala, kamu cuma nambah, bukan ganti semua. Jadi poin utamanya adalah sistem modular itu ngelindungin uang yang udah kamu keluarin di awal. Setiap alat baru yang kamu beli itu jadi bagian dari sebuah ekosistem yang terus tumbuh, bukan malah jadi barang usang yang gak kepake lagi. Kamu gak buang-buang uang buat barang yang besok-besok jadi anak yatim teknologinya. Nah, dari pemahaman tadi, ini membawa kita ke sebuah peringatan penting. Ada satu jebakan yang kelihatannya menggiurkan banget buat pemula. Kelihatannya sih hemat di awal, tapi ujung-ujungnya malah jauh lebih mahal. Jebakannya itu ya ini, beli sistem yang kelihatannya murah, tapi ternyata sistemnya itu tertutup, alias jalan buntu. Sistem kayak gini nggak bisa nyambung ke perangkat dari merek lain, pilihan kamu jadi terbatas, dan kamu dipaksa buat beli dari satu pabrikan itu aja selamanya. Coba kita bandingin langsung ya, sistem modular itu ibaratnya main Lego. Fleksibel, bisa diubah-ubah, dan pastinya hemat buat jangka panjang. Sebaliknya, sistem buntu itu kayak ngurung kamu di dalam taman bertembok. Begitu kamu pengen fungsi baru yang nggak mereka punya, satu-satunya pilihan adalah bongkar semuanya dan mulai dari nol. Nah, itu baru namanya beneran mahal. Jadi, setelah kita ngobrolin semua ini, yuk kita rangkum peta jalan kamu buat mulai otomatisasi. Ingat, kuncinya adalah memulai dengan pintar, bukan dengan modal besar. Aku mau pesen ini bener-bener nempel di kepala kamu. Budget yang terbatas itu bukan tembok penghalang buat kamu nikmatin enaknya punya rumah pintar. Itu cuma mitos yang perlu kita hancurin bareng-bareng. Jadi, ingat ya, yang paling penting itu bukan seberapa besar langkah pertamamu, tapi seberapa benar arahnya. Memilih ekosistem yang terbuka dan mulai dari satu hal yang paling ngasih dampak, itu kunci kemenangannya. Otomatisasi rumah itu bukan lari sprint, tapi maraton yang cerdas.
Oke, sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Coba deh, ambil waktu sebentar, pikirin rutinitas kamu sehari-hari. Ada nggak satu hal kecil, satu momen yang agak ribet, yang kalau aja bisa jalan otomatis mulai besok, hidup kamu bakal jadi jauh lebih gampang? Nah, jawaban dari pertanyaan itu, itulah titik awal perjalanan rumah pinter kamu.